Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mubalik yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Sahabat mubalik yang dirahmati oleh Allah, pertama, kesempatan yang luar biasa ini mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu dengan program Ramadan Ceria dengan keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Insya Allah itu semua karena nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang mulia ini mari bersama-sama bersyukur kepada Allah untuk memaksimalkan ibadah kita, apalagi di bulan Ramadan yang seperti sekarang ini. Yang kedua, anak-anakku sekalian, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah, yaitu ad-dinul Islam. Sahabat mubalik yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kesempatan ini kita ada di program Pondok Ramadan yang salah satu programnya adalah Bincang Ceria. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kesempatan yang berbahagia ini kita ada di sesi Bincang Tokoh. Bincang Tokoh, alhamdulillah, di samping kanan saya, di samping kanan Pak Irci ini sudah ada salah satu tokoh yang akan kita wawancara, kita diskusi bagaimana nanti sosok beliau dan seterusnya. Akan tetapi anak-anak, baiklah, kita awali bincang tokoh ini dengan mengucap bacaan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ucapan basmalah tadi bisa membawa kegiatan atau acara bincang tokoh ini nanti selesai dalam keadaan yang lancar. Nah, untuk itu anak-anak, untuk supaya kita ini bisa lebih ceria, lebih semangat, mari kita bersama-sama mengikuti yel-yel yang dari Pak Irci ya. Diikuti ya. Anak-anak hanya ikut yes, yes, oke, gitu ya. Bisa anak-anak? Nanti Pak Irci bilang yel-yelnya, terus kemudian diikuti oleh yes, yes, oke bersama-sama. Begitu ya. Oke, bismillah. Bincang ceria, wujudkan generasi robani. Yes, yes, oke. Begitu anak-anak? Bisa? Coba ya, saya ulangi lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Bincang ceria, wujudkan generasi robbani. Yes, yes, oke. Oke. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan lebih ceria, lebih semangat, dan insya Allah acara bincang tokoh ini bisa kita ikuti bersama sebagai pelajaran kita bagaimana nanti cita-cita kita ke depan bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk lingkungan kita masing-masing. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, di samping kanan saya Pak Yai Ali Mansur, beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Ilmiyah, biasa dikenal dengan Yayasan Taman Pengetahuan atau YTP Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Untuk bisa mengenal beliau lebih dekat, pertama kali mungkin akan coba Pak Irci tanyakan kepada beliau sosok beliau, biografi beliau, beliau lahir di mana, terus kemudian nanti sejarah pendidikannya, perjalanan pendidikan beliau sampai sekarang, aktivitasnya seperti apa, pengalaman organisasinya, terus kemudian karya-karya beliau, prestasi-prestasi beliau bisa nanti disampaikan. Gimana?
Pak Yai Ari Mansur, monggo disampaikan biografinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, saya adalah Ali Mansur. Orang tua saya Kastam, sehingga biasa disebut Ali Mansur Kastam. Kemudian ibu saya namanya Romlah. Saya mempunyai 10 saudara kandung. Kemudian sayalah anak yang ke-7 dari 10 bersaudara. Kemudian saya dilahirkan di Dengok, Kandang Semangkon, Paciran, Lamongan pada tanggal 3 bulan Februari tahun 1956, sehingga sekarang ini sudah berusia 64 lebih 2 bulan. Berarti sudah melebihi usia Nabi Muhammad yang hanya 63, Abu Bakar juga hanya 63, kemudian Umar juga 63. Berarti saya sudah dapat bonus 1 tahun 2 bulan. Tapi kalau dibanding dengan Imam Syafi'i, beliau hanya berumur 54 tahun. Namun karya tulisnya luar biasa, sehingga jasadnya sudah berada di alam barzah, namun ilmunya masih terus mengalir, dikaji dan dipelajari, bahkan diikuti oleh mayoritas penduduk Indonesia. Kemudian ketika saya masih kecil, saya sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Blimbing. Dengok dengan Blimbing itu jaraknya sekitar 2 kilo. Zaman dulu jalan kaki, tidak ada motor, tidak ada sepeda pancar. Dan kebetulan waktu itu di kampung kami sekolah MIM belum ada. Alhamdulillah setelah 1 tahun berada di Blimbing, di desa kami Dengok itu ada didirikan Madrasah Muhammadiyah, sehingga adik-adik kami yang dari Dengok semuanya sekolah di situ. Kamilah orang Dengok yang terakhir sekolah di Madrasah Muhammadiyah Blimbing. Dan alhamdulillah hanya 5 tahun sekolah di situ, saya dipindah oleh orang tua mondok di YTP Kertosono. Oh, langsung Pak ya? Langsung ke sini. Dan pada waktu itu sanawiyah aliyah itu hanya 3 tahun, sehingga tidak ada sanawiyah sendiri, aliyah sendiri tidak ada. Langsung gabung sanawiyah aliyah 3 tahun, sehingga tahun 69 saya mondok, itu di tahun terakhir itu akhir tahun. Kemudian tahun 74 saya sudah menyelesaikan pendidikan di pondok, kemudian langsung bisa ikut mengajar di pondok. Dan alhamdulillah hingga sekarang masih tetap istiqomah mengajar. Lah karena sekolah kami adalah sekolahan pondok, maka di pondok itu tidak ada istilah prestasi. Prestasinya ya hanya menghafalkan Quran, menghafalkan nahwu, hanya itu, dan tidak ada hadiah-hadiah khusus dari Dewan Guru atau yang lain. Pernah saya dengar Pak Yai ikut kompetisi bahasa Arab begitu? Nah, kalau dulu memang ada program daurah bahasa Arab dari Arab Saudi, tiap 3 tahun sekali. Dan waktu itu semua guru-guru bahasa Arab pondok se-Indonesia memang itu dikumpulkan, kemudian dites. Kalau memenuhi syarat baru dapat ikut, kalau tidak memenuhi syarat tidak dapat ikut. Nah, waktu itu di Jawa Timur dikumpulkan di Al-Irsyad. Yang ikut itu sekitar 200 guru bahasa Arab khusus pesantren itu. Kemudian yang diambil 20.
saya termasuk di di antara 20 itu. 20 itu. Alhamdulillah. Dan waktu itu se-Indonesia dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Ada istilah kelas mutakodim, ada kelas mutawasid. Nah, saya alhamdulillah sudah masuk dalam kelompok mutakodim. Sehingga pada waktu itu banyak kumpul-kumpul dengan Pak Yai, termasuk Pak Yai Tambak Beras itu juga, Pak Nasrullah juga ikut itu. Kemudian dari lulusan Madinah, lulusan Mesir banyak juga yang ikut, sehingga kumpul dengan mereka. Itu tahun berapa Pak ya? Tahun 83, awal 83. Sehingga di sana 50 hari dan lumayan. Waktu itu ada selingan, Pak Nasir juga datang ikut memberi wejangan-wejangan dengan, kemudian Pak Yai Saiku pimpinan NU waktu itu juga ikut memberi sambutan-sambutan, sehingga kenal dengan mereka. Kemudian dosen-dosen yang mengajar itu semuanya dari Arab Saudi, dan mereka satu pun belum pernah datang ke Indonesia, sehingga mereka itu mengajarkan ya pakai bahasa Arab, tidak ada yang mengajarkan pakai bahasa yang lain. Dan alhamdulillah walaupun begitu tetap teman-teman pun bisa mengikuti dengan baik. Tapi ada bonus Pak ketika Pak Kalau bonus itu semuanya itu istilahnya apa ya? Siapa yang ikut lomba maka dia dapat. Kebetulan saya tidak pernah ikut sama sekali, sehingga tidak mau kelihatan, kelihatan bodohnya atau kelihatan apanya itu, sehingga tidak ada istilah dapat prestasi apa itu. Terus untuk ini Pak Yai, riwayat organisasi barangkali? Nah, kalau organisasi itu gini, sebelum saya masuk di jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Kertosono, saya ini sudah membina kajian-kajian rutin untuk pemuda-pemuda cabang Kertosono. Itu bertahun-tahun, baik berada di SMA atau di SMK. Rata-rata pesertanya ya guru-guru, namun kadang-kadang masyarakat pun ada yang ikut. Nah, setelah itu tahu-tahu ada musab, saya disuruh untuk ikut, lalu ikut, sehingga saya masuk jajaran PCM dan waktu itu saya mengikuti bagian majelis tablek. Tablek, ya. Tablek PCM Kertosono itu 1 periode. Kemudian tahun berikutnya disuruh di PDM. Ternyata alhamdulillah ya masuk di PDM sana, sehingga waktu itu saya menjadi anggota dan membidangi masalah tarjih. Dan hingga sekarang periode kedua juga masuk juga, dan alhamdulillah ya pancet itu berada di majelis tarjih. Karya tulis Pak? Nah, karya tulis itu gini Pak, karena saya ini kan bukan akademisi sehingga yang banyak itu hanya bicara tangan tumpul gitu. Dan ini sangat disayangkan oleh teman banyak itu. Bahkan kadang-kadang ada orang itu menyuruh saya khutbah hari raya lalu dimintai tag. Begitu itu saya mending membatalkan. Saya batalkan, dan Pak, saya susah untuk menulis ini. Karena apa? Tidak pernah belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia itu kan hanya di SD, DMI 1, 2, 3, 4, 5. Setelah di pondok tidak ada pelajaran bahasa Indonesia. Yang ada hanya nahwu, shorof, fikih, hadis, Al-Quran, tauhid. Hanya itu saja. Sehingga kalau mau menulis itu ya khawatir nanti cecak-cecak tertawa. Tulisannya kok seperti itu ya. Untuk menjaga kelemahan itu maka tidak pernah ada keinginan untuk menulis. Hanya saya tetap menyuruh anak-anak, teman-teman untuk menulis. Dan alhamdulillah sekarang kan ada istilah RPP. Apa yang akan diajarkan harus ditulis,
apa yang ditulis itulah yang diajarkan, sehingga guru-guru itu tidak lari ke sana kemari ketika menyampaikan pelajaran. Iya. Itu baiknya, sehingga tanpa disadari mereka sudah berlatih untuk menulis sendiri. Dan alhamdulillah, walaupun saya sendiri tidak pernah menulis, tapi santri YTP ternyata banyak yang pandai menulis itu. Iya. Sehingga banyak sekali karya tulisnya. Ada satu teman itu yang karya tulis sampai 12 judul itu karya tulis ya. Kemudian yang namanya menerjemah buku-buku Arab ke Indonesia juga luar biasa banyaknya. Dan alhamdulillah juga laku semuanya. Itu menunjukkan bahwa walaupun gurunya ada yang tidak bisa menulis, santri-santri itu bisa. Potensinya. Mengapa? Karena di dalam pondok itu juga ada sautu ulinduha, suara orang-orang yang cerdik pandai itu ditumpahkan di dalam tulisan, sehingga dari situlah akhirnya mereka bisa menulis. Wahana untuk Iya. berkarya menulis itu. Iya. Jadi sahabat mubalik yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah semangat yang diceritakan oleh beliau Kiai kita, Kiai Haji Ali Mansur ini luar biasa. Meskipun tadi sudah disampaikan bahwa ada sisi kelemahan kaitannya dengan karya tulis, tapi ini menjadi sebuah semangat sebenarnya untuk anak-anak, untuk kita semua, bahwa ternyata tidak hanya sekedar kita berbicara, tapi tulis itu juga yang akan bermanfaat untuk generasi berikutnya. Dan ini menjadi sebuah semangat. Kenapa terus kemudian meskipun beliaunya kemampuan menulisnya itu memang belum terasah karena tidak pernah belajar tentang itu, tapi santri-santri beliau banyak sekali yang berkarya tulis, banyak sekali karya tulisnya yang sudah diakui oleh masyarakat, sehingga ini menjadikan sebuah prestasi. Insya Allah itu ya anak-anak biografi beliau ya kita pada kesempatan kali ini. Baik, kita berlanjut kepada hal-hal yang ingin kita bahas di forum berbincang tokoh ini ya, bincang tokoh ini ya. Yang pertama, insya Allah Pak Yai Ali Mansur, bahwa mungkin perlu dijelaskan kepada kita, kepada anak-anak, kaitannya dengan pentingnya ilmu itu Pak Yai. Jadi nanti anak-anak biar bisa lebih semangat untuk belajar dan seterusnya. Mungkin bisa begitu Pak Yai. Di dalam ungkapan itu ada ainama yanzil zu ilmin yukra, dimanapun orang pandai bertempat maka dia akan menjadi orang terhormat. Sehingga anak-anak harus betul-betul menjadi orang yang berilmu. Kalau sudah menjadi orang berilmu, dimanapun dia berada akan dihormati. Contoh, gara-gara berilmu dia kumpul di masyarakat, paling tidak dia jadi khotib, jadi imam, jadi pemuka. Kalau dia berada di partai, maka paling tidak dia menjadi pengurus, ketuanya atau sekjennya atau yang lain. Namun kalau tidak berilmu, kok kumpul dengan mereka, paling-paling menjadi BUU, bagian usung-usung, karena tidak punya. Makanya anak-anak harus betul-betul memasang niat, harus belajar sungguh-sungguh. Lebih-lebih kalau mau belajar sempurna itu mencapai 23 tahun. Nabi Muhammad belajar Al-Quran mulai dari Iqra sampai terakhir itu memakan waktu 23 tahun. Akhirnya ilmu Al-Quran Nabi sempurna, ilmu hukum Nabi sempurna, ilmu sejarah Nabi sempurna, ilmu syariat Nabi sempurna, ilmu akhlak Nabi sempurna. Nah, makanya anak-anak pun begitu, harus bercita-cita belajar 23 tahun. Kalau dihitung TK 2 tahun, MIM 6 tahun berarti 8, kemudian MTS 3 tahun, Aliyah 3 tahun berarti 14, kemudian S1 4 tahun berarti 18, S2 2 tahun berarti 20, S3 3 tahun berarti pas 23 tahun.
Berarti Nabi Muhammad itu kalau kuliah sudah disebut doktor. Karena apa? Sudah mencapai S3. Lah kalau sudah S3 sudah disebut sempurna. Karena apa? Sudah tidak ada sekolahnya lagi dan tidak ada orang yang berani mengajari dia. Karena apa? Sudah doktor. Tinggal membuat karya sedikit saja, akhirnya dia bisa menjadi profesor. Itu kan luar biasa. Nah, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin terhormatlah dia, asalkan ilmu tersebut diamalkan. Karena al-lama kanal mar'u aliman hatta yakuna bi ilmihi amilan. Orang tidak bisa dikatakan alim, orang tidak bisa dikatakan sarjana kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Sedikit apapun kalau diamalkan itu namanya alim, sarjana, ulama. Walaupun ilmunya setinggi Sidratul Muntaha, kalau tidak ada pengamalan belum bisa dikatakan alim, belum bisa dikatakan ulama. Makanya harus ada niatan. Lebih-lebih Nabi kita memberi penjelasan, manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa huda. Siapa yang tiap hari ilmunya bertambah namun hidayah tidak bertambah, artinya apa? Tidak ada pengamalan dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal tujuan kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena ibadah dengan ilmu itu harapan diterima oleh Allah. Jadi kalau bisa saya garis bawahi bahwa ilmu ini menjadi kunci ya Pak ya. Iya. Ada kunci untuk mencari sebuah kebahagiaan di dunia yang tadi itu kalau diruntut itu sampai ke doktor gitu ya, atau bahkan profesor. Di samping itu kalau kita niatkan betul-betul itu karena Allah dan kita amalkan, itu pun nanti insya Allah akan bahagia pula di akhirat begitu Pak ya. Sehingga Nabi kan mengatakan, idza aradallahu bi 'abdihi khairan faqahahu fiddin. Apabila Allah menghendaki seseorang menjadi orang baik dunia akhirat, maka pasti dia akan diberi pengertian di dalam urusan agama. Berarti apa? Kalau orang belajar agama, mau tidak mau dia pasti menjadi orang baik. Kalau belajar kok tidak agama yang dipelajari, belum tentu bisa jadi baik. Paling-paling sugih bisa, namun sugih kalau tidak ada ilmu agamanya tidak ada artinya, malah disalahgunakan. Lebih-lebih dalam pandangan agama Islam, harta itu tidak merupakan bukti kemuliaan, juga tidak merupakan bukti kehebatan. Sehingga koron orang jahat pun dikasih rezeki yang melimpah ruah. Fir'aun yang jahat pun dikasih kedudukan. Umpama kedudukan dan harta itu untuk orang-orang yang baik saja, tentu Allah tidak memberikan harta kepada Qarun, Allah pun tidak akan memberikan jabatan kepada Fir'aun. Namun nyatanya orang-orang mukmin yang baik-baik biasa-biasa saja. Karena apa? Baik dalam pandangan Allah itu tidak sama dengan baik dalam pandangan manusia. Ya Pak Yai, jadi luar biasa anak-anakku sekalian. Berikutnya Pak Yai, dalam rangka untuk menciptakan generasi penerus yang digambarkan oleh Pak Yai tadi, bahwa yang berorientasi pada bagaimana menuntut ilmu dan diniatkan semua karena Allah, itu kadang-kadang di dalam masyarakat kita atau pribadi orang tua mungkin kadang-kadang untuk tingkatan SD itu Pak Yai, itu kadang-kadang mikirnya lah sekolah SD aja kok aneh-aneh begitu kegiatannya atau nilai-nilai yang ditanamkan, yang sekarang ada target tahfidz, hafalan Al-Qur'an, terus kadang-kadang hafalan hadis dan lain sebagainya. Kadang-kadang masyarakat kita masih memandang bahwa itu sepele, wong SD aja kok gitu. Itu sering Pak Yai kita dengar. Jadi bagaimana untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu? Barangkali Pak Yai bisa ngasih. Kita harus sadar
bahwa manusia diciptakan Allah di bumi ini. Tugasnya hanya dua. Pertama, abdullah, menjadi hamba Allah. Karena manusia itu menjadi abdullah, hamba Allah, berarti manusia hidup di dunia ini wajib menghambakan diri kepada Allah. Kemudian menghambakan diri kepada Allah tidak bisa kalau tidak mengetahui ilmu-ilmu cara menghambakan diri kepada Allah. Sehingga manusia wajib mempelajari ilmu tentang ibadah. Sehingga orang sholat harus tahu ilmunya. Tanpa mengetahui ilmunya tidak akan bisa melakukan sholat. Orang puasa, orang haji, orang zakat juga tidak akan bisa kalau tidak mengetahui ilmunya. Berarti orang Islam wajib mempelajari ilmu-ilmu yang semacam itu. Kemudian setelah mempelajari ilmu sholat, ilmu puasa, ilmu zakat, kemudian diamalkan, itu pun belum bisa diterima kalau belum belajar ilmu tauhid, ilmu keimanan. Karena apa? Amal soleh bila tidak didasari dengan iman, maka tidak akan diterima. Makanya di samping belajar tentang ibadah, maka kita pun wajib belajar tentang tauhid. Kenal kepada Allah, bagaimana sifat Allah itu, kemudian kenal dengan malaikat, kenal dengan kitab Allah, kenal dengan Rasul Allah, kemudian percaya dengan hari akhirat, kemudian percaya pula dengan qada dan takdir. Percaya dengan Allah, maka melahirkan beribadah kepada Allah, taat dan tunduk kepada Allah. Tak beriman dengan malaikat melahirkan kehati-hatian, karena kita sadar apapun yang kita kerjakan dicatat oleh malaikat, apapun yang kita ucapkan direkam oleh malaikat, dan besok pada hari akhirat akan dimintai pertanggungjawaban, sehingga menjadi bagus. Kemudian beriman dengan kitab Allah, akhirnya kita bisa hidup berpedoman dengan kitab Allah. Kalau orang hidup tidak ngerti Al-Quran, otomatis dia tidak bisa hidup berpedoman dengan Al-Quran. Kalau orang hidup tidak berpedoman dengan Al-Quran, otomatis dia akan hidup mengikuti hawa nafsu. Begitu pula iman dengan apa? Rasul, berarti kita bisa beruswatun hasanah dengan Rasul. Karena selama ini banyak orang-orang mengidolakan artis, kemudian penyanyi-penyanyi, kemudian lainnya. Padahal mereka itu belum tentu bisa membawa keselamatan dunia akhirat. Kalau mempelajari Nabi Muhammad, ada jaminan menuju keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian iman dengan takdir itu luar biasa manfaatnya. Karena apa? Manusia hidup tidak selalu gembira. Manusia hidup kadang-kadang susah, kadang-kadang menangis, kadang-kadang tertawa. Lah dengan mengimani takdir itu, maka di saat takdir kita baik, kita bisa bersyukur. Ya, jadi kalau bisa saya simpulkan, kaitannya dengan penjelasan Pak Yai tadi, ternyata menentukan sebuah proses pendidikan untuk anak-anak kita sedini mungkin itu sangat penting Pak Yai. Jadi penanaman akidah tadi ya, bagaimana terus kemudian akhlak itu ditanamkan sedini mungkin. Jadi penentuan untuk bagaimana menempatkan anak-anak kita nantinya bisa menjadi generasi yang rabbani, yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa kegiatan kita Pondok Ramadan ini dalam rangka temanya adalah mewujudkan generasi rabbani, itu sangat penting gitu. Iya, jadi untuk pendidikan dasar ini maka orang tua yang wajib menentukan. Karena apa? Anak belum bisa memilah dan memilih, sehingga Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Artinya apa? Semua manusia lahir membawa ajaran tauhid.
mengesahkan Allah. Namun saya kedua orang tuanya yang merubah dari agama tauhid menjadi orang Yahudi, dari agama tauhid menjadi orang Nasrani, bertuhan tiga, dari ajaran tauhid berubah menjadi beragama Majusi, menyembah api. Ini menunjukkan peran orang tua itu betul-betul sangat penting. Saking pentingnya sampai Nabi Muhammad ngomong, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'in wadribuhum alaiha wahum abna'u asrin. Wahai orang tua, suruhlah anak-anakmu melakukan sholat di saat umur 7 tahun. Kalau umur 7 tahun orang tua sudah berkewajiban menyuruh anak sholat. Otomatis umur 5 tahun anak harus disekolahkan di TK Aisyah. Karena apa? Kalau disekolahkan di TK-TK umum, paling-paling diajari ngaji, ya apa nyanyi itu. Paling-paling diajari aku duduk, alah, di atas kursi ya, aku sedih. Aku sedih. Iya. Terus duduk sendiri kan gitu kan. Kayak lagunya. Iya ada yang gitu. Kan akhirnya apa? Akhirnya kata-kata sebanyak itu mereka hafal. Itu menunjukkan betapa bersihnya hati anak-anak itu. Lah kalau nyanyian yang seperti itu saja mereka hafal, apalagi kalau yang diajarkan itu doa-doa sholat, surat-surat pendek, doa-doa kebaikan dunia akhir, kan lebih cepat hafal. Makanya umur 5 tahun harus disekolahkan di TK Aisyah, kemudian umur 7 orang tua tinggal menyuruh. Dan ketika menyuruh wajib sabar. Jadi kalau pertama tidak mau, tidak usah marah-marah. Sampai kapan sabarnya itu? 3 tahun. Umur 7 disuruh, umur 8 disuruh, umur 9 disuruh. Rutin itu, tidak ada kemarahan, tidak ada hukuman. Begitu usia 10 tahun kok masih Belum mau meninggalkan salat atau belum mau salat, baru boleh memukulnya. Memukulnya pun dorban tarbawiyan, pukulan untuk mendidik. Berarti bukan pukulan untuk menyakiti, bukan pukulan untuk menyiksa. Namun secara penelitian, Pak, anak itu kalau sudah dilatih salat hanya 25 hari saja, itu perilaku salat sudah menjadi karakter. Karena sudah menjadi karakter, maka apa? Akibatnya tanpa disuruh sudah salat sendiri. Yang penting 25 hari itu rutin dipengaruhi. Lah kemudian mengapa? Dalam urusan sholat Nabi Muhammad menekankan usia 7 tahun sudah disuruh. Sementara puasa tidak ada aturan seperti itu, perintah yang tidak ada, hanya sholat. Iya, karena Al-Quran menyatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'us syahwat. Nah ini, itu rahasianya. Orang itu kalau sudah berani menyia-nyiakan sholat, maka wattaba'us syahwat, pasti dia tidak mampu mengendalikan syahwat. Syahwat mulutnya tidak terkendali, syahwat tangannya tidak terkendali, syahwat perutnya tidak terkendali, sampai syahwat kemaluannya pun tidak terkendali. Namun kalau orang umur 7 tahun sudah sholat, 10 tahun sudah semakin rajin, begitu puber pertama, besar-besarnya syahwat, dia akan ditolong oleh Allah, sehingga dia bisa mampu mengendalikan syahwat, sehingga aman. Seperti Nabi Yusuf, walaupun dia belum balik, digoda oleh Zulaikha seperti apapun, dia mampu mengendalikan. Mengapa demikian? Karena sejak kecil sudah tertib sholat. Tertib sholat berarti syahwat terkendalikan. Makanya kalau dilihat di koran-koran atau di televisi, Pak ya, anak SMP memperkosa anak SD, itu kenapa? Berasal dari sholatnya. Karena sholatnya tidak tertib, akhirnya syahwat tidak tertib. Makanya Nabi menekankan. Lah ini namanya apa? Peran pentingnya orang tua
di dalam pendidikan. Jadi kalau tadi sempat disebut kalau sudah usia 5 tahun minimal, kalau di TK umum kan belum tentu dapat nilai-nilai ajaran itu usia 5 tahun TK Asia. Apalagi perintah untuk mengerjakan sholat tadi di usia 7 tahun Pak ya. Jadi mestinya anak-anak 7 tahun itu masuknya ke SD Muhammadiyah dong. Usia. Jadi seperti itu hal-hal yang penting harus kita garis bawahi, bahwa ternyata pendidikan dasar itulah yang malah sangat-sangat penting untuk kita siapkan bagaimana nanti kedepannya generasi-generasi kita itu tangguh baik dalam arti akhlaknya juga bagus dalam menghadapi setiap tantangan, akidahnya kepada Allah juga sangat kuat menancap kepada hati anak-anak kita, sehingga nanti menghadapi zaman yang bagaimanapun bentuknya nanti insya Allah tetap akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Pak Yai, kaitannya dengan kan Pak Yai Ali Mansur ini kan pengasuh atau mengajar di pesantren Ar-Raudhatul Ilmiyah ini sudah sangat lama sekali ya Pak Yai, mulai tahun 74 itu sudah mengajar di pesantren. Kaitannya dengan banyak hal yang disampaikan untuk menyiapkan generasi tadi itu, kira-kira apa sih keistimewaannya belajar di pesantren itu sehingga anak-anak yang ada di rumah ya, anak-anakku sekalian, sahabat mubalik yang dirahmati oleh Allah, paling tidak tahu gambarannya nanti itu kalau di pesantren seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan singkat Pak ya. Gini, jadi anak itu dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci bersih, membawa agama tauhid. Namun mengapa setelah besar ternyata anak itu menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama aduun lakum, menjadi musuh buat kedua orang tua. Tiap hari bertengkar, tiap hari membuat orang tuanya panas, marah. Bahkan anak yang menjadi musuh orang tua itu ada yang membunuh ayahnya, memperkosa ibunya. Na'udzubillah. Kemudian ada pula anak itu masuk kelompok fitnatun lakum. Anak yang menyebabkan orang tua bangkrut, orang tua menderita, orang tua jatuh pamornya. Itu namanya fitnah. Kemudian ada pula anak itu yang menjadi zinatun lakum, hiasan buat orang tua. Karena anaknya sukses dalam kehidupan di dunia, sehingga orang tuanya menjadi tersanjung. Kemudian yang terakhir ada lagi tipe anak yang menjadi qurratu a'yun, anak yang menjadi penenang hati orang tua, penyejuk mata orang tua, obat lelah, obat sakit. Lah anak yang qurratu a'yun ini adalah anak soleh. Kemudian ciri anak soleh itu adalah imannya kuat, suka membaca Al-Quran atau mengkaji ilmu, kemudian taat beribadah, kemudian peka terhadap lingkungan, dibuktikan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian yang kelima wa yusari'una fil khairat, tidak pernah menunda-nunda kebaikan. Di mana ada kebaikan pasti segera dilakukan. Nah, untuk memperoleh 5 hal tersebut tidak mungkin anak-anak bisa mencapainya kalau tidak belajar di pesantren. Karena syarat anak soleh adalah iman. Lah, tempat iman itu di Al-Quran dan Al-Hadis. Berarti kalau tanpa mempelajari Quran Hadis, orang tidak akan kuat imannya. Kemudian gemar membaca Al-Quran. Mana mungkin kalau gemar membaca Al-Quran itu diwujudkan di sekolah-sekolahan non pesantren. Hanya di pesantren yang tiap hari selalu mengkaji Quran, tahfidnya ada, qiraahnya ada, tafhimnya ada, tadaburnya ada, kemudian pengamalan sehari-hari. Sehingga tiap hari anak di samping belajar langsung dipraktekkan. Sehingga namanya sholat mesti berjamaah. Padahal menurut penelitian 25 hari saja orang rutin berjamaah, maka itu sudah menjadi karakter.
Karena karakter tanpa berpikir orang sudah melakukan sendiri. Dengan demikian pentingnya belajar di pondok itu luar biasa. Dia akan menjadi anak soleh lah. Anak soleh itu keuntungan buat orang tua banyak Pak. Pertama, gara-gara orang tua punya anak soleh. Setiap anak melakukan sholat, orang tua dapat tambahan pahala. Anak mengaji, orang tua dapat tambahan pahala. Kemudian besok ketika tamat dari pondok bisa berceramah, pahalanya luar biasa besarnya. Orang tua duduk manis dapat tambahan pahala. Kemudian manfaat berikutnya apa? Ketika orang tua wafat, anak yang soleh itu masih hidup dan melakukan kebaikan, maka orang tua dapat tambahan pahala terus tidak pernah berhenti sampai anak soleh itu wafat juga. Kemudian manfaat yang terakhir apa? Besok pada hari hisab, ketika Allah menghisab kepada anak-anak yang soleh, kemudian Allah memutuskan kamu masuk surga, ternyata dia tidak mau masuk surga karena yang diingat bukan istrinya, yang diingat bukan anaknya, justru malah kedua orang tuanya. Dia melihat sana melihat sini, kemudian Allah ngomong, wahai orang soleh, masuklah kamu ke surga. Dia mengatakan, ya Allah, lan nadkhulaha, kami tidak akan masuk ke dalam surga sebelum kami membawa kedua orang tua kami bersama-sama masuk ke surga. Allah mengatakan, wahai anak soleh, orang tuamu belum selesai penghisapannya, Anda dulu yang masuk ke surga. Ternyata anak soleh, nah kok tetap tidak mau. Gara-gara anak soleh tidak mau masuk, akhirnya Allah memberi kemudahan kepada orang tua sehingga orang tua diselesaikan penghisapannya. Berarti gara-gara anak soleh, orang tua dapat syafaat, akhirnya dia bisa masuk ke surga bersama-sama anak yang soleh tadi. Kemudian karena seperti itu keuntungan punya anak yang soleh, maka orang tua tidak rugi mengeluarkan dana sebesar apapun. Karena apa? Harta kalau sudah ditinggal mati tidak ada gunanya sama sekali, sudah ditinggal sama sekali. Namun kalau harta digunakan untuk membentuk anak menjadi soleh-solehah, inilah harta yang betul-betul bermanfaat. Maka jenengan perlu lihat kisah orang tua Pak Habibie. Pak Habibie orang yang paling cerdas, otomatis setiap kenaikan kelas selalu dapat ranking. Kalau dapat ranking dapat beasiswa. Ternyata orang tuanya melarang, jangan diambil, berikan kepada yang lain. Selama aku masih bisa membiayai kamu, kamu akan kubiayai. Mengapa demikian? Kalau dia memperoleh beasiswa, kemudian dia menjadi anak yang soleh, maka yang dapat aliran pahala itu yang memberi beasiswa, pemerintah. Orang tua tidak dapat bagian. Nah, supaya bagiannya bisa full, maka orang tua harus betul-betul membiayai sendiri, sebesar apapun harus dibiayai, karena itu merupakan investasi akhir. Jadi ternyata begitu pentingnya ya Pak ya, kaitannya dengan pendidikan di pesantren itu, karena memang itu adalah wahana untuk membentuk pribadi keimanan dan ketakwaan anak-anak. Maka otomatis kalaupun itu ada hal-hal yang harus dikorbankan, biaya yang harus dicari, terus kemudian membutuhkan curahan tenaga, pikiran, itu memang seharusnya, karena memang dalam rangka membentuk aset anak-anak kita nanti itu adalah aset surga buat kita semua. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, sahabat mubalik yang dirahmati oleh Allah, sedemikian banyak yang bisa kita ambil ilmunya pada kesempatan kali ini bersama Kiai Haji Ali Mansur selaku pengasuh Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Ilmiah ini ya. Jadi terakhir Pak Yai, barangkali untuk anak-anak kita, siswa-siswi SD Muhammadiyah 10 Balongbendo yang insya Allah tetap semangat berpuasa pada Ramadan kali ini, ada beberapa pesan singkat mungkin untuk beliau anak-anak kita Pak Yai. Monggo Pak Yai.
Untuk anak-anakku SD Balung Bendok 10, SD Muhammadiyah 10 Balung Bendok. Oke. Maka saya sampaikan beberapa pesan. Kerjakan puasa dengan baik, walaupun Anda sekalian belum balik, namun puasa untuk kalian ini merupakan pembentukan karakter yang luar biasa baiknya. Kemudian yang kedua, belajarlah yang sungguh-sungguh. Syukur-syukur bisa belajar sampai 23 tahun sehingga menjadi orang yang betul-betul ilmunya sempurna dalam pandangan manusia. Kemudian kalau memilih sekolah, usahakan sekolah yang bisa mewujudkan tugas manusia hidup di dunia. Manusia hidup di dunia adalah punya dua tugas. Pertama, abdullah, hamba Allah, berarti kita wajib menghambakan diri kepada Allah. Yang kedua, khalifatullah fil ardh, makhluk yang diberi mandat oleh Allah untuk mengelola bumi. Berarti kalian harus memiliki dua ilmu. Ilmu tentang akhirat wajib dimiliki, karena itu sebagai konsekuensi hamba Allah, sehingga kalian bisa mengabdi kepada Allah dengan baik. Dan ini yang lebih penting. Kemudian yang kedua, sebagai khalifah, berarti kalian harus memiliki ilmu tentang keduniaan. Ilmu tentang keduniaan tidak perlu banyak-banyak, cukup satu saja. Yang penting sudah bisa bekerja, memperoleh penghasilan, lalu mencukupi kebutuhan diri keluarga, dan bisa berbagi, sudah cukup, tidak perlu ditambah-tambah lagi yang lain. Yang penting adalah abdullah sebagai hamba Allah. Karena inilah menentukan hidup bahagia di dunia, bahagia di alam barzakh, bahagia besok di akhirat. Ya. Terima kasih Pak Yai Mansur, luar biasa. Anak-anakku sekalian, insya Allah ini program Bincang Ceria sekaligus ada poin di Bincang Tokoh yang pada saat ini bersama Kiai Haji Ali Mansur Kastam ya tadi sebagai pengurus atau pengasuh Pondok Pesantren Auratul Ilmiah yang dikenal dengan Yayasan Taman Pengetahuan atau YTP Kertosono Nganjuk, Jawa Timur. Insya Allah sudah cukup ya anak-anakku untuk membangkitkan semangat lagi anak-anak. Sebelum kita akhiri bersama-sama, Pak Irsi ulangi yel-yelnya yang di depan tadi ya. Bagaimana, masih ingat? Bincang Ceria mewujudkan generasi robani. Yes, yes, oke. Terima kasih anak-anakku sekalian. Demikian Pak Irsi sama Pak Kiai Haji Ali Mansur beserta teman-teman yang membantu terlaksananya acara ini dengan baik. Kami ucapkan terima kasih. Dan mari kita akhiri pertemuan Bincang Tokoh pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Yai Ali Mansur yang sudah bersama kita untuk membangkitkan semangat kita bersama di suasana Ramadan tahun ini anak-anakku sekalian. Dari Pak Irji kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.